Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zakia Zulfa, Anda sedang mendengarkan official podcast SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Tema diskusi kita pada hari ini adalah Remaja Islam Tolak Valentine. Bersama saya Bapak Anton Mukminin. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat nggih? Alhamdulillah. Langsung kita mulai saja diskusi pada hari ini. Kita sering dengar istilah perayaan Valentine, terus hari kasih sayang dan lain sebagainya. Asal mula terciptanya budaya Valentine itu dari mana sih Pak? Saya lepas dulu ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita, atau pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dengan tema Remaja Islam Tolak Valentine. Beberapa remaja mungkin melaksanakan Valentine itu hanya tahu bahwa ini hari kasih sayang, kemudian kemudian yang sering muncul itu kan tukar kado atau tukar coklat atau apa gitu kan. Yang menjadi ironis itu mereka ini tidak paham asal muasal sejarahnya, sehingga bahasa kita di agama itu taklid, mengikuti sesuatu hal yang tidak mereka ketahui. Padahal dalam sejarahnya Valentine itu terjadi di luar agama Islam, atau dari syariat Islam tidak ada, sehingga memang terjadi pada waktu itu di agama sebelah atau agama non muslim ada seorang dermawan yang memang seorang pendeta yang memiliki jiwa dermawan, kemudian jiwa kalau di kita syuhada ya, pejuangnya. Dan karena berselisih paham dengan pemerintah atau waktu itu pemerintahan Romawi, sehingga dihukum. Dihukum meninggal, dihukum mati. Dan untuk melestarikan sifat ataupun kebijaksanaan beliau itu, diberi gelar namanya Santo atau Santo Valentin itu. Dan pada perkembangan zamannya, waktu semakin kesini, maka itu menjadikan sebagai hari-hari perkembangan budaya. Kemudian muncullah tanggal 14 Februari itu sebagai Valentine Day, atau hari kasih sayang yang dijadikan tempat untuk mencurahkan kasihnya dalam perkembangan budaya lagi, menjadi tempat untuk mencurahkan sesuatu hal yang di luar kewajaran. Sehingga aneh juga kalau ada remaja muslim mengikuti itu. Misalkan kalau kasih sayang di Islam itu tidak hanya di tanggal 14, tetapi setiap hari pun juga ada hari kasih sayang kan itu. Saya kira itu. Kalau tanggapan Islam sendiri Pak tentang hari Valentine itu, apakah dihalalkan dengan dengan pertimbangan atau diharamkan? Mohon pencerahannya Pak. Oh iya. Sehingga memang perlu di Islam itu, atau di remaja-remaja itu, tentu memang dalam hal melaksanakan sebuah aktivitas atau ibadah itu harus ada dasarnya. Tahun 2017 MUI Jawa Timur itu mengeluarkan fatwa bahwa Valentine Day itu haram. Haram untuk dilaksanakan. Sehingga memang ketika ada remaja muslim kemudian melaksanakan itu justru aneh, karena itu di luar perintah agama atau perintah agama Islam kita tidak ada. Sehingga dalam hal ini kalau ada remaja muslim kemudian melaksanakan itu ya sebenarnya bagi non muslim pun bagi mereka pun juga aneh. Ini di agama mereka tidak ada kok dilaksanakan. Kalau menurut Anda pribadi Pak, dampak dari budaya Valentine untuk para remaja sekarang itu apa? Yang terjadi beberapa tahun terakhir, beberapa tahun yang lalu itu, ketika ada perayaan Valentine Day itu kan perayaan kasih sayang ya, sehingga memang kalau disurvei bisa jadi penjualan alat kontrasepsi itu menjadi sangat melejit. Karena memang dalam hal memahami kasih sayang ini, para remaja ini karena terbatasnya pemahaman agama, sehingga
bebas. Maka efek yang sering muncul itu perbuatan seks bebas itu, free sex. Bahkan di luar negeri itu ada namanya hari perayaan kondom dunia pada waktu tanggal itu juga. Sehingga kalau seorang pelajar muslim ikut merayakan itu juga aneh. Sehingga memang dalam hal kasih sayang ini tentu Islam pun juga sudah punya cara tersendiri tanpa harus mengkhususkan pada tanggal 14 Februari itu sendiri. Jadi remaja-remaja saat ini jadi salah tafsir tentang hari Valentine itu. Betul. Nah, kalau menurut Anda, gimana cara mengajak sesama agar menjauhkan diri dari merayakan hari Valentine, atau bagaimana cara menjaga diri kita sendiri agar tidak terbawa budaya perayaan hari Valentine itu? Saya kira kita perlu memberikan pemahaman yang cukup pada teman-teman remaja itu, terutama pada teman-teman yang di usia sekolah, sehingga memang bahwa ini loh, tradisi atau budaya Valentine Day itu bukan dari syariat Islam, tetapi di luar. Adapun dalam hal toleransi, Islam itu sudah sangat toleransi. Dalam hal toleransi budaya itu sangat toleransi. Sehingga ketika ada perayaan budaya yang di luar Islam, ketika umat atau remaja muslim tidak melaksanakan itu, justru ini menjadi sebuah wujud toleransi yang besar, bahwa itu bukan dari tradisi kita, sehingga kita tidak melaksanakan. Adapun non muslim mau mengerjakan Valentine Day, monggo, karena itu tradisi mereka. Tetapi di tradisi Islam toleransinya adalah tidak melaksanakan. Itu kemudian pemahaman itu. Kedua, ketika ada perayaan itu, seyogyanya ada alternatif acara yang lain untuk mengimbangi itu. Iya. Kalau menurut Bapak, ini saya pertanyaan dari pribadi nih. Iya. Kalau dalam Islam itu banyak kisah kasih sayang dari misalkan Rasulullah untuk anaknya, Rasulullah untuk istrinya. Nah, menurut Bapak, siapa sih yang bisa menjadi ikon kasih sayang dalam Islam sendiri? Ya, Rasulullah SAW sendiri, karena di beliau itu banyak uswatun hasanah, contoh yang baik dalam hal kasih sayang. Sederhana dalam keluarga misalkan. Rasul itu waktu itu pernah dimasakkan oleh istri beliau, oleh Khadijah waktu itu. Kalau tidak Aisyah ya Khadijah. Waktu itu Rasulullah bertanya, apakah hari ini ada masakan? Kemudian Khadijah, wah saya belum masak kan itu. Oh iya, saya puasa. Nah, makna ini adalah bahwa Rasul itu kasih sayangnya pada istri itu sangat menjaga betul. Ketika beliau mengatakan, saya ini kan tidak puasa kok tidak ada hidangan, maka istri ini akan sakit, sedih. Yeah. Maka Rasul untuk menjaga perasaan itu, beliau mengatakan, oh iya saya puasa tidak ada apa. Kemudian yang kedua, dalam hal pendidikan dalam keluarga pun, Rasul kepada anak ketika ada makanan yang tidak enak, tidak menghujat, tetapi disuruh bersyukur. Nah, ini kasih sayang juga pada anak. Sehingga memang banyak contoh-contoh yang ada di Islam itu banyak. Dan toleransi itu juga harus ada di kita kan itu. Okay. Ya, terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini. Okay. Dari kesimpulan yang saya dapat, di Islam pun banyak kisah-kisah yang menggambarkan kasih sayang. Dan di Islam tidak ada yang namanya budaya Valentine. Dalam Islam, kasih sayang itu terjadi setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Tidak perlu diperingatkan, sudah ada kasih sayang sesama muslim. Betul. Kemudian ini, terakhir saja. Iya, silakan. Ada alternatif kegiatan, sehingga ketika ada teman-teman remaja muslim mau mengadakan kegiatan itu, boleh. Sebagai mengimbangi acara bahwa itu tidak ada di Islam, di kita bisa mengadakan. Tetapi bukan berarti mengimbangi acara itu dengan memberi label bahwa misalkan Valentine Day itu ya. Mungkin kita remaja sebagai muslim menolak itu, kemudian mengadakan Valentine Islami, Valentine Syar'i, itu tidak bisa. Karena ini menyatukan dua sisi yang berbeda. Sehingga ketika ada acara pengimbangan itu, ya cukup kita mengadakan kajian atau refleksi bersama. Kasih sayang sama muslim atau apa, itu lebih indah. Saya kira itu penutupnya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Siap. Untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Sekian, itu tadi
akhir diskusi kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.